apa punya istri. Istri itu mahram kita atau tidak? Mahram atau tidak? Ibu punya ayah kandung, boleh tak nikah jo ayah kandung? Tak boleh. Mahram apa punya etek padusi, boleh tak nikah jo etek? Tak boleh mahram. Ibu punya minantu laki-laki, boleh tak nikah jo minantu ibu? Tak mahram. Apa punya kemenakan perempuan, boleh tak nikah jo kemenakan? Tak boleh mahram. Ibu punya suami, nikah tak jo suami ibu? Mahram itu siapa yang haram kita nikahi dan ketika bersentuhan kulit dengannya tidak membatalkan wudu, itu yang mahram. Apa punya istri. Istri itu mahram kita atau tidak? Mahram atau tidak? Ibu punya ayah kandung, boleh tak nikah jo ayah kandung? Tak boleh. Mahram apa punya etek padusi, boleh tak nikah jo etek? Tak boleh mahram. Ibu punya minantu laki-laki, boleh tak nikah jo minantu ibu? Tak mahram. Apa punya kemenakan perempuan, boleh tak nikah jo kemenakan? Tak boleh mahram. Ibu punya suami, nikah tak jo suami ibu? Nikah berarti suami istri bukan mahram. Hati-hati, kau salah fatal. Suami istri bukan mahram. Suami istri itu ajnabi, orang asing yang boleh kita bersentuhan, berdua-duaan. Tapi ingat, setelah akad nikah diputus, setelah talak dijatuhkan, setelah perceraian terjadi, maka batallah hubungan kedekatan tadi. Kembali seperti orang asing. Tapi kalau mahram yang akan kita bahas, sampai mati tak boleh kita nikah. Wudu tidak membatalkan wudu. Jadi ingat Bapak Ibu, itu yang pertama. Kini saya tanya sebentar. Jadi mahram itu yang haram kita nikahi, kakek, nenek, orang tua, anak, cucu dan lain-lain. Kenapa tanya? Nikah jo jando boleh atau tidak? Nikah jo jando boleh atau tidak? Boleh. Contoh, ada jando di siko. Kau misal di kampung Jua ada janda. Kemudian ambo tadi siang nikah jo jando. Nikah ambo jo jando. Jadi ambo talambek tiba tadi dek nikah jo jando tadi. Jadi ada jando ambo nikah jo jando. Tadi pagi ambo nikahi jando tadi, beko malam ambo ceraikan. Kebetulan jando yang ambo nikahi tadi ada anak gadis dari suami sebelum ambo. Usianya 20 tahun. Jadi ambo carai jo amaknya. Besok pagi ambo nikahi anaknya. Karena anaknya rancak. Boleh tidak? Boleh tidak? Tergantung keadaan. Bukan masalah namuh atau tidak anaknya. Anaknya pasti namuh jambu. Jadi tergantung situasi. Situasinya Ustaz. Kalau janda tadi, maaf cakap, allati dakhaltum bihinna. Janda tadi maaf cakap sudah ambo gauli. Sudah berhubungan suami istri, malam ambo ceraian, besok pagi haram ambo nikah jo anaknya. Kenapa? Karena setelah berhubungan dengan ibunya, anaknya menjadi mahram ambo.
Tapi kalau janda jadi pagi yang menikahi, belum ambo sentuh, belum ambo gauli, belum berhubungan suami isteri, malam ambo ceraikan, besok pagi boleh hendak nikah jo anaknya? Boleh. Jadi ingat Bapak Ibu, Ustaz, mahram itu ada wara. Mahram itu ada 3 pembagian. Yang pertama, mahram karena nasab dan keturunan. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua, mahram karena persusuan. Yang ketiga, mahram karena pernikahan. Ikut kajian yang sangat penting, karena banyak kita tidak tahu sia di keluarga kita yang bersentuhan membatalkan wuduk dan sia yang tidak membatalkan wuduk. Banyak orang yang ragu, akhirnya ibadah tak sah. Jadi siapa mahram kita? Yang pertama, mahram karena nasab keturunan. Contoh, ibu coba bayangkan lambang PMI, Palang Merah Indonesia, kan tambah plus. Jadi ada lambang plus, kita berada di pertengahan, di simpang 4. Jadi ada sisi ke atas, ada sisi ke bawah, ada sisi ke kanan dan sisi ke kiri. Kita di tengah-tengah. Sisi yang pertama mahram sisi ke atas. Sia di atas kita Bapak Ibu, ayah kita. Ibu jo ayah kandung ibu bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu, karena haram menikah dengan ayah kita. Kemudian apa punya ibu tidak membatalkan wudhu, haram menikah dengan ibu. Yang kedua, terus ke atas, ya yang di atas ayah kita lain, kakek nenek. Dengan kakek nenek haram menikah dan tidak membatalkan wudhu. Taruh kate, sia di atas kakek nenek, buyut, hendak batal wudhu kita bersentuhan dengan buyut. Taruh kate sampai Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau Nabi Adam ada di kota Padang, tak boleh ibu nikah dengan Nabi Adam, karena itu darah gitu tuh, keturunan. Kemudian sisi ke bawah, sia di bawah kita Bapak Ibu, anak kandung apa yang wanita, walaupun sudah haid tidak membatalkan wudhu ketika bersentuhan. Ibu punya anak laki-laki sudah mimpi basah bersalaman, tidak batal, karena anak haram kita nikahi. Terus ke bawah cucu, seperti itu hukumnya. Terus ke bawah cicit dan seterusnya. Kemudian sisi ke kanan, yang sepangkat dengan saudara orang tua kita, yang sepangkat dengan orang tua. Siapa Bapak Ibu? Mama. Paman, ibu punya paman atau mama bersentuhan kulit dengan mama tidak membatalkan wudhu. Ibu solat ke masjid, kemudian sudah berwudhu, datang mama dari kampung, nakan, kamanakan, pai ke masjid, pai solat, salam dulu, wambulau dua jan takwi, salaman dengan mama tidak membatalkan wudhu. Kalau yang apa-apa jo etek tidak membatalkan wudhu. Kemudian selanjutnya yang sepangkat dengan anak kita, namanya Bapak Ibu, kamanakan tidak membatalkan wudhu. Bersentuhan dengan kemanakan, ibu kemanakan laki-laki, apa kemanakan perempuan, tidak membatalkan wudhu, karena haram menikah dengan mereka. Kemudian yang terakhir, saudara kandung. Ibu juga punya abang laki-laki, adik laki-laki, kakak laki-laki, adik laki-laki, haram menikah dengan mereka. Bersentuhan kulit tidak membatalkan wudhu. Itu yang mahram karena nasab keturunan.